Reinforcement, reinforcement, Reinforcement. Reinforcement. sebenarnya aku dapat apa? Di sini nih. Kamu makan habis? Iya deh. Ini sebenarnya aku perhitungan reinforcement ini dari YouTube-nya Bu Titi. Jadi di apa di PPT-nya Bu Ernia tuh nggak ada. Jadi aku bingung karena aku dapat referensi perhitungan kan dari laporan di Google. Nah itu menghitung reinforcement, sedangkan buku Bu Ernia tuh nggak ada. Sehingga ini sangat perlu sih menurutku. Nah itu bisa dilihat di YouTube-nya Bu Titi. Sekilas aja tentang apa dan Reinforcement itu Gambarannya Mas. nozzle. Nah nozzle itu ada kayak buat kan berlubang gini ya. Nah yang pinggirannya gini tuh, tahu nggak? Yang di sebelah Bu Erna itu. Jadi gini loh, Rek. Apa ya? Plate sing pinggire kan Iya. dimakan kayak gini. Hmm. Dia kan jogone nek ngene ani kan. Ini kayak udah buletan sing reinforcement. Oh, penghubungnya gak sih itu? Iya. Iya, tapi yo Pengaman gak sih pengaman penghubungnya? Oh, yang ngerti aja. Lihatan yang di apa? Di sini, di zoomnya itu. Nah yang di bawahnya itu. Ininya. Nah, Oh, itu konektor. Nah itu reinforcement. Oh. Nah kan misal ini bulat gini, nah itu perlu kayak adanya gini biar tidak Bocor. lah intinya ya kalau dialog. Ah, Nah itu namanya reinforcement. Oke, sudah. Nah tebal pengelas. Nah di sini ada tebal pengelasan luar, tebal pengelasan dalam. Ini saya asumsi 1,5 dikarenakan kalau di penjelasan YouTube-nya Bu Titi itu ya ini sering dipakai itu 1,5 yang kayak yang 1,5 kali B tadi yang perhitungan atas kali atas ya 1/5. oh iya. Soalnya yang tadi loh yang perhitungan 1,5 kali D tadi loh kan yang umum digunakan kan biasa tinggi silinder sama dengan 1,5 kali D. 1/5 nih 0,5 berarti kan? 1/5 Beda. Udah. Kemudian tebal nozzle ini sudah didapatkan dari tebal ini. Kemudian tebal penguat, tebal silinder ini juga sudah didapatkan. Nah, terus kita perhitungan reinforcement, kita harus mengetahui Tmin. Nah, Tmin itu apa? Tmin itu merupakan nilai tebal terkecil antara TS, TP, dan TN-nya itu dari masing-masing ini. Kan yang paling kecil 1/5, jadi dipakai Tmin-nya 1/5 ini. Iya, tebal minimum tadi ya. Terus menentukan TWO min sama TWI min. Ya rumusnya 0,5 kali Tmin. Ini juga didapat dari buku Browner. Juga terus kita mengetahui apakah pengelasan reinforcement itu memadai apa tidak. Nah itu ditandai dengan hasilnya TWO harus lebih besar dari TWO min. Nah ini kan lebih besar, berarti pengelasannya memadai. Begitu juga dengan TWI-nya juga. Nah, sudah disimpulkan bahwa pengelasannya itu sudah memadai. Oke, kemudian pengecekan reinforcement semua akan sulit. Itu orang distilasi semua atau yang ngomong. Kita menghitung TRS. Nah, penghitungan reinforcement ini dihitung dari sebelum diberi penguat sama sesudah diberi penguat. Tidak sih, kan ya. udah gak? Soalnya dia ngecek itu nilai Ngecek. ini kurang dari Apakah Tapi lebih dari perlu. Nah, kita perlu mengecek dulu sebelum diberi penguatan. Nah, itu rumusnya sudah ada di Brownell. Dan keterangan nih, TRS Popo, TRS
Iya. RS apa? RN apa tuh? Itu ini kreator S itu. Ini tuh RN baru N gitu. Nah ya itu wes. Pokok yang membedakan itu DI nih. Ini BWI JKP ini kan? DI nih pokok yang membedakan tuh. Ya Catatan. BI. DI ya. BI ini. Sedangkan TRS itu DI Oh. DI silinder kayak elevator Berarti DI reinforcement cylinder apa? Soalnya N dari musuh. iya nusul tuh. Iya nusul. Nah tapi aku tidak ngerti R nya mau reinforcement jadi Tebal. R OR. reinforcement. Iya reinforcement. Tebal TTRS itu reinforcement Cylinder. N itu dari musuh. nusul. Oh. Oke, sip. Selanjutnya menghitung A1 sama A2. Nah ini tujuannya buat apa? Nah tujuannya itu buat ngecek apakah kebutuhan reinforcement itu perlu diberi penguat atau tidak. Nah itu hal ini dibuktikan dengan apabila A itu kurang dari perhitungan A1 ditambah A2, maka dia itu tidak perlu diberi penguat. Nah apabila lebih dari itu maka itu diberi penguat dan perhitungannya itu berbeda lagi. Nah berhubung pada desain ini kebutuhan reinforcementnya tidak diberi penguat sehingga tidak usah melakukan perhitungan. TNTT ini udah ada yang di atasnya. TN itu artinya tebal nusul, TT tebal bawah. Salah jelasin. Ini flat blade turbine with pitch. Nah itu kalau bisa dilihat di PPT-nya Bu Ernia. Nah di situ tuh ada macam-macam jenis pengadukan. Nah pengadukannya itu yang C-nya, yang C. PPT2R keberapa itu? 26. Nah, alasan pemilihannya itu biasanya tergantung jenis lidahnya karena ada flat turbin ini tuh mampu pada viskositas yang tinggi, kemudian suspensi yang mengandung padatan. Nah, padatannya itu berupa karbon aktif itu tadi. Kan di reaktor kan ada mereaksikan karbon aktif dan glycerol asam asetat itu. Oke. Visko tinggi sama apa? Suspensi yang mengandung padatan. Kita harus sebentar. Jaga saponnya. Pokoknya ini alasan lebih jahil. Setidaknya mewakili kalau PPT6 itu tidak. itu desain agitator. Kemudian kita menghitung desain pengadukan itu dari tabelnya itu ada di Genkoplis. Genkoplis itu ini bukan halaman PDF ya, halaman Genkoplisnya 144. Nanti didapatkan itu semua harus tinggal mengikuti perhitungan yang ada di tabel ini. Desain impeller, dasar bencana, dasar bejana, panjang impeller, lebar, tebal, yo impeller, impeller, Impeller gak sih? impeller. Sebenarnya DELH itu aku pusing sih Re. Kalau berhitung aja orang lain-lain itu kayak diasumsikan jumlah pengaduknya ada 4, 2 kayak gitu-gitu. Ya ini aku inisiatif. Ini guys, ini karek menghitung dari tabel itu guys. Dari perhitungan tabel misal mencari DA berarti 0,3 dikali DT terus sebagainya gitu. Rumusnya dari situ semua itu. Ya, Oke lanjut menentukan kecepatan putaran, kecepatan pengadukan.
sebenarnya kecepatan pengadukan itu kan sudah didapatkan dari PPI kan, itu kan 100 rpm pengadukannya. Nah sedangkan saya hitung itu pengadukannya 98,9, jadi kayak mendekati kan, jadi kayak nggak masuk ya, insya Allah sesuai. Kalau yang perhitungan pengadukan ini saya mengaduni pada perhitungan orang lain, jadi kan agak bingung juga, tapi tak tulis. Lucu banget. Mana di bandar bu cucuk ya wes tak tahu. Ya sudah. Ya sudah nih ya wis. Ya wes. Jadi agak kurang paham gitu loh aku sendiri. Sedangkan orang lain itu cuma mengasumsi no. Gitu. Kalian bisa nyari sendiri di PT, Laupi, di PT, Ini datang dari bawah. Dia kan ada itu di ke SD sosial PT itu ya apa teman-teman. Pasti kita pilih dong. Di bagian identitas lain. Dengan bahannya awak itu kan akeh daftar itu. Ya kan ada identitas campurannya ada nih itu. Yo, aku masuk ini densitas campuran dari itu gitu. Bener kan? Tapi nek SG kudu ya dibagi. Dibagi ayat. Ini mbak tak bagi. Jadi isi pokok itu. Jadi densitas campuran per densitas air. Ini kalau ngetes macet apa enggak? Tadi kecepatan pengadukan itu buat ngitung NRP, makanya perlu menghitung N-nya lagi. Sebenarnya nilai N itu bisa didapatkan dari akun PPI 100 rpm itu. N itu bukan Tapi dari Kecepatan pengadukan. Dapat sih 98 rpm. Sama nanti dengan sudah. Harusnya. mendekati lah ya. Jauh banget 98 ke 99 ya. Kalau dari PPI Ini 100. Yo sus kok. Jika isi loh infonya. isi 1. Malu satu. Lanjut. Nah kemudian ngitung NRE. Nah ngitung NRE itu buat apa? Buat mengetahui gayanya. Saya apa? Gaya Motor. motor pengaduk bukan pengaduk. Nah di sini kan didapatkan NRE-nya kan 1.600.000 lebih kan. Sedangkan di tabel itu sampai 1 juta tok. Dan kita kan 1.600.000, sehingga saya tak mentok sampai ini. Saya kemudian didapatkan nilai PO. Nah, PO ini dari sumbu Y-nya yang ada di tabel. Ini udah dimasuk 0 sehingga didapatkan nilai P-nya 31,9039 house apa P itu? power. House power. Wis selesai. Tapi jangan mengulang. Ya Allah, kalau aku nggih ku umur rasane. Oh, biasa ngono lho. Pokok intinya ngetahui jumlah anu itu Lah, ini